Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ista'id Qiyamah. Takzim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Ada yang tidak hadir? Ada apa? Udah Pak. Siapa? Duha. Sama? Nama Laki, Angga. Bukti ini lah sering Pak, tak masuk Pak, kenapa dia? Apa keterangannya? Apa? Menunggu aja. Apa? Malah sekolah dia Pak. Pak begini. Baiklah, sebelumnya ada yang kenal sama Bapak? Belum. Apa Pak namanya Pak? Ya, nama Bapak Muhammad Duha Mubarak. Bapak di sini menggantikan Bu Alni sementara dia di luar kota untuk mengajarkan fikih. Alamat Bapak di Desa Pulau Baru. Ada yang ingin ditanyakan tentang identitas Bapak? Hobi Pak. Hobi. Status sudah. Status sudah Pak. Enggak, Bapak masih bujangan. Siang tadi. Masih muda. Berapa umur Pak? Lanjut aja. Umur baru kepala dua lah. 20. Ya, Bapak di sini akan membawa materi fikih yang berjudul kias. Oh iya. Pengertian. Kias ini pengertiannya terdapat dua bagian. Yang pertama, kias menurut bahasa, yaitu mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian disamakan. Kemudian yang kedua ada istilah. Menurut istilah, kias dapat diartikan untuk mengukur sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang sudah memiliki nas hukum berdasarkan kesamaan ilatnya. Kemudian di sini ada kehujahan dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Nah, di sini ada dalil Al-Quran antara firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang di sini bisa membaca Al-Quran atau membawa Al-Quran? Pak Askin. Siapa saja? Dari siapa? Hernan. Ada Al-Quran nih. Mana ada Al-Quran nih? Ya Allah, Pak, ada punya semua Al-Quran. Dapis. Pakai kelapa puasa. Buka surat An-Nisa surah keempat ayat 59. Baca ayatnya ya. Ayat berapa? Ayat 59 An-Nisa surah keempat. Ayo Pak. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallah. Itu dalilnya yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulmu, dan ulil amrilah di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ulil amri itu apa maksudnya? Ulil amri ini maksudnya Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada ulil amri. maksud dari ulil amri ini adalah
Ambil itu bekerja sama. Mungkin. Kerja sama siapa? Bekerja sama maksudnya dalam menjalankan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Ya, semua orang ya. Dan di sini boleh ambilan dan terangkan. Jadi taat pada Allah, taat pada Rasul, dan bekerjalah kamu. Dan boleh ambilan kepada kamu. Di antara kamu. Dan pemimpin. Nah, di dalam lama Ya mungkin, sekali. ya Bapak kurang membacakan materi kan mungkin. Dasar dari segi kata. Kemudian paham sampai di sini. Belum. Belum. Lanjut. Oke. Kemudian di sini ada rukun. Rukun ini terdiri dari 4 macam. Rukun kias. Yang pertama ada pokok. Rukun pokok ini disebut dengan asal, yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Dan yang kedua cabang. Adanya cabang disebut dengan al-far'u, yaitu suatu persoalan peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui kias. Nas itu apa, Pak? Ketetapan hukum. Dan yang ketiga, ketetapan hukum. Adanya ketetapan hukum yaitu merupakan syar'i yang ada di dalam nas dan tersemat pada al-aslu. Kemudian yang terakhir, kesamaan sifat yaitu al-ilat. Suatu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Dari pengertian tentang rukun ilat ini, ada yang ingin ditanyakan? Ilat apa? Bersamaan ilat kata Bapak. Ilat apa warna? Ilat adalah kesamaan sifat. Terus ada lagi? Lanjut, Pak. Belum. Lanjut. Paham ya? Kemudian di sini ada syarat hukum ashal. Sebelum Bapak menjelaskan yang itu, ada yang tahu apa itu syarat hukum ashal? Enggak, Pak. Enggak ada. Ya di sini syarat hukum ashal adalah hukum asal hendaklah hukum syariat amaliyah yang ditetapkan oleh nas. Adapun hukum hasil kias atau ijma' tidak dapat menjadi ashal bagi kias. Dan yang kedua, hukum ashal hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti ilatnya oleh akal, karena dasar dari kias adalah pengetahuan tentang ilat hukum ashal dan adanya ilat itu pada far'u. Kemudian hukum asal itu bukanlah hukum yang berlaku khusus. Sesuatu hukum yang dapat dikatakan berlaku khusus apabila yang pertama ilat tidak tergambar adanya pada selain ashal. Dan yang kedua, ada dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk ashal saja, seperti kawin lebih dari 4 orang istri adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Kemudian di sini ada syarat far'un. Syarat far'un adalah ilat yang ada pada asal. Jangan lebih dahulu ada far'un daripada asal. Contohnya, mengkiaskan wudu kepada tayamum dalam hal wajib niat dengan ilat sama-sama ibadah. Pada wudu lebih dahulu disyariatkan atau diutamakan dibandingkan tayamum. Karena itu mengkiaskan wudu kepada tayamum dalam hal wajib niat adalah tidak tepat. Jadi di sini pengertiannya tayamum itu untuk keadaan mendesak saja. Kalau selagi bisa wudu ya wudu dulu, baru tayamum. Dan yang ketiga, hukum yang dialihkan kepada far'u harus sama dengan hukum asal. Dia harus sama karena dia berkaitan. Dan yang keempat, pada far'u tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan ilat ashal.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang pengertian syarat far'u. Pak, contohnya mendesak tadi di tayamum gimana, Pak? Jika kalau sedang keadaan terdesak seperti misal siapa namanya? Aipudin. Aipudin terbang pergi ke Jakarta, kan lagi di dalam pesawat itu. Nah, kan tidak ada air di pesawat itu, boleh tayamum di situ. Di dalam pesawat. Ada toilet. Mendesak itu bukan karena toilet, darurat. Darurat, keadaan darurat. Kan tahu beol begitu. Tidak ada air atau tidak ada apa kan musim kekeringan, boleh tayamum. Ya, Pak. Ada lagi? Bapak tadi mau tayamum itu apa sih? Tayamum itu menggantikan wudhu untuk syarat sholat, Pakai apa? pakai debu. Debu ya. Jadi debu gitu. Enggak, diusap seperti itu. Usap-usap kayak mandi itu. Enggak, seperti wudhu itu lah. Umur lah gitu. Kalau enggak lah, kan umur kayak bisa pakai debu. Jadi apa aja? Dari muka, tangan. Oh itu aja. Pak, Kaki enggak lah. itu kan Pak kalau tayamum kan pakai debu. Ya. Kita kan belum tahu debu itu apakah ada najisnya, ada atau bergabung dengan kotoran-kotoran, apakah tidak. Nah, gimana kita agar tahu tayamum debu itu bersih atau tidak? Itu tergantung di mana tempat ngambil debunya. Berarti kalau tempat ngambilnya bersih, apakah itu bersih juga? Itu Pak. Biasanya tempat ngambil tayamum di mana? Di dinding atau di misalnya kayak di kursi pesawat tuh. Di kursi itu aja. Nggak mungkin di lantai kan ngambilnya. Ya, Itulah kira-kira ya. Bapak ini masih belajar juga. ya, sama belajar. Kemudian di sini ada syarat ilat. Nah, tadi kan ada yang bertanya ilat itu apa? Yang pertama, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang zahir. Yang dimaksud dengan zahir ialah dapat ditangkap oleh panca indera. Yang kedua, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang pasti. Artinya, ia mempunyai hakikat yang tertentu lagi dapat diukur dengan dalam ukuran itu pula atau dengan perbedaan kecil. Ia ada pada far'u. Yang ketiga, hendaklah ia merupakan suatu sifat atau keadaan yang munasabah. Nah, arti munasabah ini ialah keberadaannya dapat berfungsi untuk mewujudkan hikmah hukum. Itu arti munasabah. Sehingga adanya mengakibatkan hukum dan tidak adanya mengakibatkan hukum. Apa tadi keberadaannya? Bisa? Keberadaannya dapat berfungsi untuk mewujudkan hikmah hukum. Sehingga terbentuk adanya hukum dan tidak adanya hukum. Dan yang keempat, hendaklah ia bukan sifat atau keadaan yang hanya terdapat pada asal saja, tetapi juga harus terdapat pula pada selain asal. Itu pengertian tentang syarat ilat. Ada yang ditanyakan? Kamu mau bertanya enggak? Merah aja mata kamu tuh. Radang Pak, radang ya. Mabuk kok mabuk. Mabuk jualan masa minum di malam mabuk sekarang? Biasa Pak. Malam kan Pak? Kedua Pak. Galau imut Pak. Galau. Galau apa? Kemudian yang terakhir ada macam-macam kias. Sebelumnya ada yang tanya lagi, ada yang tahu apa yang macam-macam kias? Penjelasannya. Nggak tahu. Yang pertama di sini ada aula. Kias aula yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum kepada far'u lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada ashal. Contoh, mengkiaskan memukul orang tua dengan mengatakan kepada keduanya adalah haram hukumnya karena sama-sama menyakiti hati orang tua kita. Jadi memukul atau berkata itu hukumnya sama. Berkata
Kemudian di sini ada musawi. Ini Pak, kacau ini Pak. Nakal, Pak. Banyak sekali dia. Kemudian di sini ada musawi. Kias musawi yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'u sama dengan asal untuk mendapatkan hukum. Contoh, mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya. Nah, itu membakarnya itu sama dengan kita memakan harta anak yatim. Tentang haram hukumnya dengan ilat rusak dan habis. Kemudian dilalah. Di sini ada kias dilalah yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Contoh, mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah balik dalam hal wajib membayar zakat. Dengan ilat sama-sama berkembang dan bertambah. Tuh tentang dilalah. Kemudian syabah. Kias syabah yaitu kias yang keadaan far'un pada bolak-balik antara dua asal lalu ia dihubungkan dengan asal yang lebih banyak bersamaannya. Contoh, hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain. Apakah dalam masalah wajib daman ganti rugi ia dikiaskan dengan orang merdeka karena sama-sama anak Adam atau dikiaskan dengan benda karena harta milik? Persamaannya dengan harta lebih banyak daripada persamaannya dengan manusia merdeka karena ia dapat dijual, dipusakai, dihibahkan dan diwakafkan. Itu hamba saya. Bagi laki-laki. Kemudian di sini ada adna. Nah, yang terakhir. Kias adna yaitu kias yang far'unya lebih rendah kedudukannya daripada asal. Bagi laki-laki dengan perhiasan emas tentang haram hukumnya dengan ilat berbangga-bangga. Maksudnya dengan bertujuan untuk berbangga-bangga. Dari semua yang Bapak jelaskan ini ada yang ditanyakan atau kekurangan jelas. Kenapa kamu? Ya pada napa nih Pak yang berbangga-bangga? Hah? Yang yang berbangga-bangga. Maksudnya itu kan di sini terjelas selera dan emas kan. Maksudnya dari berbangga-bangga itu seperti dia atau menyembuhkan diri. Dan juga laki-laki itu tidak boleh memakai emas karena itu dapat mengakibatkan penyakit jantung. Kalau perempuan dia bisa memakai emas kan. Emas itu kan ada apa? Itu kadar yang masuk dalam tubuh. Sehingga kalau perempuan itu kan melalui menstruasinya, mainnya, jadi bisa keluar. Kalau laki-laki tidak, makanya laki-laki tidak dianjurkan untuk memakai emas. Gitu. Iya. Penjelasan itu dari Dari mana sebenarnya? ah, Dari mana sebenarnya? Bapak pernah ke suatu tempat di dulu, terus ada saudara tuh penyakitnya jantung. Dijelaskan oleh dokter itu karena sering memakai emas. Dia ada cincin emas. Dia laki-laki. Itu masih itu bahaya. Orang di mana itu? Sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana tentang materi itu? Ada yang ditanya? Kenapa yang tadi ada? Ambil ya? Otes, Pak. Mau kemana Tes, sih? Pak. Pak, yang kias sawi itu Pak. Ya, Contohnya itu Pak, apa Bapak kasih? gimana sih? Kias musawi. Ya.
Contohnya Bapak kasih tahu apa itu tadi? Yaitu membakar. Contohnya itu maksudnya itu membakar makanan kambing. Jadinya sama. Antara memakan, membakar, mengambil itu dikiaskan sama, gitu. Ya. Kan memang judul ini kan kesamaan. Kias itu. Oh, kias itu artinya kesamaan ya. Ada lagi dari tahun perempuan. Coba tanya Pak. Kalau kita tidak, Pak. Itu Rahmi itu Pak. Tanya Pak. Ya, coba bertanya ya. Ya. Yang perempuan pula Pak. Dari tadi Bapak nanya. Pengertian dari rukun kias yaitu pokok itu apa? Apa saja dari pokok? Saya. Ini Lombok kayak deh Pak. Nah, nggak tahu Pak nih Pak. Ayo lah. Buku lah. Yang lain ada yang kamu, yang Amin. Mana buku kamu? Ada yang saya Mana? Nah, disimpan ya Pak. Ya. botak dikeluarin buku tuh botak di pop. Hah? Lupa juga. Pak, pokok itu yaitu persoalan yang telah disebutkan khususnya di dalam nas. Ya. Tuh. Pokok itu Jadi itu tangan untuk Suruh yang pokoknya Pak. Coba kamu Amin, ulang yang Ulang lagi, daerah jadi. Coba kita. Pokok Nanti dapat hadiah. persoalan yang telah disebutkan khususnya di dalam nas. Apa? Coba kamu ulangi. Soalan yang telah dihukum persoalan yang hukumnya. jelas ini. Dihukum. Kemudian ada yang tahu tentang pengertian kias? Ada dua bagian itu. Secara Tadi bahasa, saya secara mau istilah. nanya. Bukan Pak, saya dari tadi nanya itu nas itu apa? Saya juga menggunakan buku. Oh, nas itu ketetapan hukum. Depan buku apa Pak? Coba Pak, 15 saja. Ya sebutkan. Pas ada ketetapan hukum tuh semua ini non-muslim juga gitu. Ketetapan hukum Islam juga. Semua hukum yang berlaku di kias ini. Jadi semua hukum yang ada di hukum Islam itu ya Pak ya. Kias, nas. Kamu tahu ini tentang pengertian? Kias. Yang kias. Aman. Secara bahasa itu kan dua bagian. Bapak jelaskan itu. Secara bahasa dan secara istilah. Coba kamu secara bahasanya. Pendek dulu. Tahu? Ada yang tahu sebelumnya? Ya, secara bahasa, Pak. Ya, secara bahasa pengertiannya. Secara bahasa kias diartikan dengan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya. Mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain ya. Mengukur masalah satu dengan masalah yang lain sama ada. Nah, kalau sama baru ditetapkan ini Pak ya. Ya. Tangan untuk Rami. Kemudian secara istilah ada yang tahu? Dari laki-laki maupun perempuan. Laki-laki ya Pak. Fadila ada di tangan. Ya, adilah. Ya, Pak Dida, dari saya lihat tadi Pak. Tahu?
menurut istilah. Istilah Pak. Nah, mungkin ini. Ngantuk. Harus dikasih energi itu Pak. Lupa Pak. Lupa. Ya. Pengertian kias ini menurut istilah ialah mengukur sesuatu yang sudah ada nasnya, yang tidak memiliki serta tidak memiliki nasnya. Contohnya apa Pak? Nah, Contohnya Pak? mengukur sesuatu yang tidak ada. Contohnya dari hukum nas itu yang tidak memiliki nas serta tidak memiliki hukum ketetapan dengan yang memiliki ketetapan hukum. Ya contohnya gimana? Contoh hukum nas. Itu. Ya. Oke, pengetahuan Bapak yang belum sejarah itu. Oke, nanti kita langsung. Ya itu. Saya Pak jelasinnya Pak. Apa itu? Maksudnya itu yang ada di hukum nas itu kan segala kan mengukur sesuatu dengan sesuatu tadi ya. Mengukur sesuatu dengan sesuatu yang ada sesuatu yang lain. Maksudnya nih bila masalah ini muncul atau permasalahan itu muncul, dilihat di Al-Quran, ada nggak kemiripan, ada nggak persamaan, ada nggak kisahnya mirip atau sifatnya mirip, cocok nggak diukur. Nah, kalau ada kesamaannya antara yang di Al-Quran dengan yang sekarang, walaupun beda ceritanya, beda kisahnya, nah itu maksud yang mengukur itu tuh Pak. Contohnya saja tentang vaksin itu Pak. Zaman dulu di Al-Quran, di Al-Quran itu ada dijelaskan tentang wabah taun. Nah, kena semua masyarakat di sekitar situ. Nah, akhirnya muncullah serum atau obat untuk menyembuhkan penyakit itu. Nah, ada obatnya itu ada yang dari zat yang meragukan. Nah, muncul lagi zaman sekarang, yaitu COVID. Nah, akhirnya kan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kisahnya sama, walaupun beda ceritanya, tapi mirip. Makanya diukur, disamakan. Nah, akhirnya menjadi kias. Nah, nas itu sesuatu yang ada di Al-Quran. Jadi disamakan itu nasnya. Jadi tidak bisa dulu zaman dulu ada si kitab Tripitaka, kitab beda, nggak bisa. Yang pokoknya disamakan, dijelaskan atau dilihat ada nggak di Al-Quran itu kisahnya mirip. Itulah gunanya kias Pak. Nah, jadi kias itu jangan sampai menetapkan hukum menebak-nebak. Nah, jadi yang ada nasnya, yang ada di Al-Quran dicari apa itu sama sifatnya. Makanya ada macam-macam kias tadi Pak. Nah, sifatnya, keadaannya, pengertiannya, contohnya tadi memakan. Bisa memakan itu bisa makan dengan menyakiti, membakar. Nah, jadi itu Pak, kias itu harus sesuai dengan berpegang teguh dengan nas, dengan sumber yang pertama yaitu Al-Quran atau Al-Hadis Pak. Suatu penjelasan yang lengkap pada Siti ya. Coba beri tepuk tangan. Simpulkan. Jangan dipotong. Simpulkan ya. Jadi kesimpulannya ialah materi yang Bapak ini. Kias. Kias ini adalah kesamaan atau mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pesan Bapak tentang kias. Pesan Bapak tentang kias ini ialah kita hidup ini harus berdasarkan hukum. Jadi tidak bisa kita semena-mena. Semuanya itu ada hukum. Baik itu hukum negara ataupun hukum agama. Itu ada semua hukumnya.
Ya. Demikian penjelasan dari Bapak tentang materi kias pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.